Setiap orang menyukai misteri yang berakhir dengan penyelesaian yang baik. Namun, apa yang terjadi ketika sebuah misteri tidak pernah memiliki akhir yang memuaskan? Berikut 5 kasus misteri yang hingga kini belum berhasil dipecahkan oleh polisi. Sebagian besar orang biasanya tidak akan menceritakan kejahatan yang telah mereka lakukan kepada siapapun. Namun, seorang pria yang menyebut dirinya dengan julukan Zodiac justru berbeda sama sekali. Dari tahun 1968 hingga 1969, ia telah meneror kota San Francisco, Amerika Serikat dengan aksi pembunuhan, mengejek polisi dengan surat-surat berkode yang ditampilkan di surat kabar setempat. Setidaknya ada 5 pembunuhan yang terkait langsung dengannya, meskipun ia mengklaim telah membunuh 37 orang. Terornya dimulai ketika Betty Lou Jensen, 16 tahun, dan David Arthur Faraday, 17 tahun, ditemukan tergeletak di luar mobil mereka yang anti peluru. Jensen ditemukan tewas di tempat dengan 5 luka tembak di punggungnya, sementara Faraday meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit setelah peluru bersarang di kepalanya. Setengah tahun kemudian, sepasang kekasih yang memarkir mobil mereka 4 mil jauhnya dari TKP juga ditembak. Dalam insiden itu, 1 orang terluka dan seorang lainnya tewas. Korban luka yang selamat, Michael Mageau, mampu memberikan gambaran tentang si pembunuh. Ia menjelaskan bahwa orang yang menembaknya adalah seorang pria kulit putih yang kekar dengan tinggi sekitar 5 kaki 8 inci. 1 bulan kemudian, surat kabar setempat mempublikasikan surat pertama dari pembunuh itu yang menjelaskan bahwa ia senang membunuh orang karena menurutnya hal itu sangat menyenangkan ketimbang membunuh permainan liar di sebuah hutan. Pembunuh dengan nama samaran Zodiac bukanlah satu-satunya pembunuh yang suka menggunakan kode. Suatu hari pada pukul 6.30 pagi, 1 Desember 1948, tubuh seorang pria ditemukan di pantai Somerton di Adelaide, Australia Selatan. Saat ditemukan, tubuhnya dalam kondisi sempurna, tidak ada luka sama sekali, dan berpakaian rapi. Namun anehnya, seluruh label pakaiannya sudah tidak ada. Di dalam kantong celananya, ditemukan sebuah tiket kereta dengan tujuan pantai Henley yang belum pernah digunakan. 1 bulan kemudian, polisi menemukan sebuah koper yang ada kaitannya dengan pria tersebut di stasiun kereta Adelaide. Label kopernya telah dicopot, termasuk label pada semua pakaian yang ada di dalamnya. Sayangnya, penemuan koper tersebut tidak memberikan petunjuk sama sekali, seperti halnya hasil otopsi mayatnya yang melaporkan tidak ditemukannya zat asing dalam tubuhnya yang membuktikan apakah kematiannya karena diracun. 1 bulan kemudian, polisi menemukan bukti yang substansial namun membingungkan di sebuah kantong rahasia di celana pria tersebut, yaitu potongan kertas yang bertuliskan Temam Shirt. Pejabat perpustakaan publik kemudian dipanggil untuk menerjemahkan frasa tersebut. Dari hasil kesimpulannya, frasa itu mengandung arti berakhir atau selesai, yang ditemukan dalam koleksi puisi bertajuk The Rubaiyat of Omar Khayyam. Segera polisi mencari buku tersebut ke seluruh wilayah Australia, dan belakangan seorang pria muncul dan mengklaim telah menemukan buku tersebut di kursi belakang mobilnya kira-kira 1 atau 2 minggu sebelum polisi
menemukan tubuh pria tersebut. Di bagian belakang buku itu terdapat kode aneh yang ditulis dengan pensil. Sebuah nomor telepon yang berkaitan dengan seorang perawat juga ditemukan, meskipun sang perawat mengatakan telah memberikan salinan buku tersebut kepada seorang tentara bernama Alfred Boxall. Keduanya membantah memiliki hubungan dengan pria tersebut. Sejak itu, tidak ada lagi perkembangan dari kasus tersebut, meskipun banyak orang mencurigai kalau kasus itu berkaitan dengan aksi bunuh diri. Karena tema dari buku tersebut adalah tidak menyesal ketika kehidupan berakhir. Sementara ada juga yang berspekulasi kalau pria itu adalah seorang mata-mata. Sampai sekarang, makamnya masih tetap bertuliskan, "Disinilah letak pria tak dikenal yang ditemukan di pantai Somerton 1 Desember 1948. Suatu pagi, pada 20 September 1988 di Belen, New Mexico, tampaknya menjadi hari yang tepat bagi gadis bernama Tara Calico untuk bersepeda. Ia meminjam sepeda milik ibunya yang berwarna merah muda untuk berkeliling. Calico sendiri adalah seorang gadis ekstrovert dan aktif. Ia bekerja sebagai teller bank dan tengah menempuh studi untuk menjadi psikolog atau psikiater. Siang harinya, ia berencana untuk bermain tenis dan meminta ibunya untuk menjemputnya sebagai antisipasi jika ban mobilnya kempes dan tidak pulang ke rumah pada sore hari. Dan ternyata, ia benar-benar tidak pulang. Setiap petunjuk menemui jalan buntu, sampai setahun kemudian muncullah sebuah foto yang menampilkan seorang wanita muda seusianya dan seorang bocah laki-laki yang hilang. Mulut keduanya tampak disumpal. Foto Polaroid tersebut ditemukan di sebuah tempat parkir di luar Junior Food Store di Florida. Bocah laki-laki berusia 9 tahun bernama Michael Henley dilaporkan menghilang di area yang sama seperti Calico pada bulan April 1988. Saat itu, bocah tersebut sedang berburu ayam kalkun bersama ayahnya. Pada awalnya, ibunya Calico tidak berpikir kalau gadis itu adalah putrinya. Namun setelah dilihat dengan seksama, gadis di foto itu ternyata memiliki bekas luka yang sama dengan luka yang dimiliki Calico. Namun tetap saja, karena kurangnya bukti, banyak pakar meragukan foto tersebut. Pada tahun 1990, tubuh Michael Henley ditemukan di pegunungan Zuni, tempat ia berburu, yang memutus teori bahwa keduanya diculik dan dibawa ke Florida. Sejak saat itu, orang tua Calico tidak pernah tahu siapa yang menculik putri mereka. Kira-kira menurut teman-teman, apakah Calico diculik dan dibunuh seseorang dan barang bukti dihilangkan? Silakan kasih jawaban di kolom komentar ya. Pada tahun 2007, seorang gadis sedang menjelajahi pantai di British Columbia. Saat itu, ia tidak sengaja menemukan sepatu Keds. Yang membuatnya ngeri, ketika ia membuka kaos kaki di dalam sepatu itu, ia menemukan ada kaki manusia di dalamnya. Sejak kejadian itu, sejumlah potongan kaki yang terputus ditemukan di pantai itu. Kaki-kaki yang ditemukan diketahui terkait dengan 5 orang pria, seorang wanita, dan 3 orang yang jenis kelaminnya tidak diketahui. Selama bertahun-tahun,
kasus temuan potongan kaki-kaki itu tidak pernah benar-benar ditutup. Dengan banyak teori beredar yang mempertanyakan siapa pemilik kaki-kaki tersebut. 1 tahun kemudian, tahun 2008, kepolisian Vancouver berupaya mengidentifikasi potongan sebuah kaki yang DNA-nya mirip dengan seorang pria yang dikabarkan bunuh diri. Pihak kepolisian juga berhasil mencocokkan 2 potongan kaki lainnya dengan seorang wanita yang diyakini telah bunuh diri. Karena temuan ini, banyak orang yang berspekulasi kalau kaki-kaki tersebut milik mereka yang melompat dari jembatan hingga mereka tewas. Namun, hanya karena potongan kaki saja yang ada dan tidak ada bagian tubuh lainnya yang ditemukan, beberapa meyakini kalau kaki-kaki tersebut terkait dengan kecelakaan pesawat di sebuah pulau terdekat. Sementara yang lainnya menduga kalau mereka adalah korban tsunami Asia yang terjadi pada tahun 2004 karena seluruh sepatu yang ditemukan diproduksi sebelum tahun 2004. Pada tahun 1957, seorang pemburu menemukan tubuh seorang bocah laki-laki yang memar di sebuah kotak J.C. Penney di Philadelphia, Amerika Serikat. Bocah yang berusia sekitar 4 hingga 6 tahun itu ditemukan dalam keadaan telanjang dan terbungkus kain flanel. Bocah itu tampaknya meninggal akibat pukulan di kepalanya. Khawatir perangkap muskratnya akan disita polisi, sang pemburu tidak melaporkan mayat itu. 2 hari kemudian, seorang mahasiswa menemukan mayat itu ketika polisi memulai kasus dengan tajuk "Anak Amerika yang Tak Dikenal". Segera kasus itu menarik perhatian media dan selebaran tentang bocah itu terpampang di seluruh Pennsylvania. Meski telah mendapatkan ribuan petunjuk, pihak polisi benar-benar tidak mampu mengungkap identitas anak laki-laki itu. Mereka pun mencoba menelusuri kotak J.C. Penney dan memeriksa sidik jari anak itu, namun semuanya menemui jalan buntu. Akan tetapi, ada 2 petunjuk yang menjanjikan. Satu petunjuk berhubungan dengan sebuah rumah asuh yang terletak 1,5 mil jauhnya. Seorang pemeriksa medis yang mengikuti kasus tersebut menemui seorang paranormal yang menuntunnya ke rumah asuh tersebut, di mana ia menemukan keranjang bayi yang mirip dengan yang dijual di dalam kotak J.C. Penney tersebut. Ia juga menemukan selimut di tali jemuran yang melilit bocah itu. Ia meyakini kalau bocah laki-laki itu adalah anak dari putri angkat pria yang mengelola rumah asuh tersebut, dan perempuan itu tidak ingin diketahui sebagai ibu yang tidak menikah. Belakangan, polisi mewawancarai keduanya, namun penyelidikannya ditutup. Kemudian, pada tahun 2003, polisi membuka kembali kasus tersebut ketika mewawancarai seorang wanita berinisial M yang mengklaim ibunya yang kejam mengadopsi bocah laki-laki itu pada tahun 1954. Menurutnya, ibunya membunuh anak itu saat dalam kondisi marah. Karena M secara mental tidak stabil, penyelidikan mengenai kasus itu pun ditutup, sehingga meninggalkan misteri mengenai bocah laki-laki itu yang disebut sebagai anak Amerika yang tak dikenal. Itulah 5 kasus misteri yang hingga saat ini belum berhasil dipecahkan oleh polisi. Jika teman-teman suka dengan video ini,
Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di kasus-kasus atau kisah-kisah misteri atau horor selanjutnya.